silakan duduk. Terima kasih ya, Bu. Iya. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya nih hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Mbak ya. Iya, Bagaimana Bu. nih perjalanannya menuju ke sini? Alhamdulillah tadi perjalanannya lancar, cuman sedikit macet aja sih, Bu. Oh, jadi emang lagi sering macet ya, Mbak? Iya, Bu. Iya, baik. Sebelumnya nih, kita boleh kenalan dulu nih, Mbak. Karena kan kalau kita mau ngobrol-ngobrol nih, kalau nggak kenalan kan mungkin canggung gitu ya, Mbak ya? Iya, benar. Iya, baik. Jadi mulai dari saya dulu ya, Mbak, mungkin ya. Iya, Bu. Jadi perkenalkan, nama saya Dinda Rahma Wulandari. Di sini saya sebagai konselor, Mbak. Oke. Bu Dinda. Baik, dipersilakan untuk Mbaknya berkenalan. Izin perkenalkan diri ya, Bu. Nama saya Irin Pertiwi. Ibu bisa panggil saya Irin. Baik, ya baik Mbak Irin. Jadi Mbak Irin nih, kegiatan akhir-akhir ini ngapain nih? Saya lagi kuliah aja sih, Bu. Baru masuk semester 5 ini. Kuliah di mana nih? Di UIN. Oh, di UIN. Iya. Udah semester 5 aja ya, Mbak ya? Iya, Bu, nggak kerasa. Selain menjadi mahasiswa nih, apa kegiatan Mbak Irin? Saya ikut organisasi aja sih, Bu, yang ada di jurusan seperti itu. Oh, jadi ikut organisasi ya. Mungkin sebelum lebih lanjut untuk sesi konseling pada hari ini, saya menetapkan waktu dulu ya, Mbak, karena di sini saya memiliki ketetapan waktu, yaitu 1 kali 45 menit. Apakah Mbak Irin bersedia? Siap, saya bersedia. Baik, jadi sekarang boleh nih Mbak Irin ceritakan apa yang Mbak Irin rasakan pada akhir-akhir ini. Perasaan saya agak gak enak gitu sih, Bu. Akhir-akhir ini saya ngerasa agak capek banget. Oh, begitu ya. Sepertinya Mbak Irin sedang banyak hal ya yang dipikirin. Iya, Bu, mungkin seperti itu ya. Ya, baik, di sini kita ngobrolnya santai aja ya Mbak Irin ya. Jadi di sini kita itu berbicara apapun yang Mbak Irin rasakan dan apapun yang kita bicarakan itu sifatnya itu rahasia, Mbak. Jadi Mbak Irin itu bisa menceritakan hal apapun itu tanpa rasa takut begitu. Jadi Mbak Irin, apakah Mbak Irin bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Baik, terima kasih ya Mbak Irin. Kalau begitu, boleh saya tahu apa yang membuat Mbak Irin itu merasa capek pada akhir-akhir ini? Mungkin saya merasa akhir-akhir ini kayak males belajar gitu loh, Bu. Terus setiap mau buka buku itu tuh kayak berat banget rasanya ya. Kayak males gitu mau belajar rasanya. Jadi Mbak Irin itu kurang semangat ya untuk belajar. Jadi mempengaruhi nilai Mbak Irin. Ya, Bu, saya merasa akhir-akhir ini kayak rasanya tuh males banget mau belajar. Terus setiap kali buka buku itu rasanya kayak berat banget gitu. Terus nilai saya juga jadi turun. Oh gitu ya Mbak. Jadi Mbak Irin itu merasa sangat kurang bersemangat dalam belajarnya dan mempengaruhi nilai. Jadi kalau saya boleh tahu nih, sejak kapan Mbak Irin merasa seperti itu? Kayaknya semenjak semester 5 ini deh, Bu. Soalnya kayak saya nggak semangat belajar gitu. Terus setiap kali saya masuk kelas, rasanya tuh bosan banget. Oh, jadi apa sih yang membuat Mbak Irin itu merasa bosan? Mungkin dari pelajarannya, dosennya, atau bagaimana, Mbak? Mungkin karena tugasnya ya, Bu ya. Terus kayak saya juga lebih fokus sama organisasi gitu. Jadi mungkin fokus saya ini terbagi. Oh, jadi karena Mbak Irin sering berorganisasi itu ya, jadi Mbak Irin tuh lebih fokusnya ke sana. Mungkin kayak tugas-tugas itu jadi terlalaikan gitu ya. Iya, Bu, bener banget. Di sini yang saya pahami itu, jadi Mbak Irin tuh merasa terbebani ya dengan organisasi dan tugas-tugasnya ya. Iya, Bu, benar sekali. Nah, jadi boleh nih Mbak Irin ingat-ingat lagi apa yang biasanya Mbak Irin tuh bisa mengatasi rasa malas belajarnya. Biasanya sih saya tuh ya, Bu, belajar bareng-bareng sama teman saya. Terus tapi sekarang mereka udah sibuk sendiri-sendiri. Jadinya saya nggak ada semangat lagi buat belajar.
Oh, jadi sebelumnya Mbak Irin itu sangat termotivasi karena belajarnya bareng-bareng ya sama temennya. Iya Bu, bener banget. Soalnya tuh kalau belajar sendiri tuh kayak males banget gitu rasanya. Baik. Berarti kita bisa memahami ya Mbak Irin ya Kak, bahwa masalah yang Mbak Irin alami itu terkait dengan kurangnya dukungan belajar dari lingkungan sosial. Contohnya kayak Mbak Irin tuh gak ada teman belajar gitu, jadi Mbak Irin tuh merasa males gitu. Ya Bu, mungkin begitu ya Bu. Baik, jadi sekarang kita coba ya Mbak pikirkan bersama kira-kira nih apa hal yang bisa membuat Mbak Irin tuh semangat kembali untuk belajar. Mungkin saya bisa bikin jadwal belajar baru lagi sih Bu, karena kan akhir-akhir ini belajar saya itu kayak berantakan gitu, terus saya juga fokus sama organisasi, jadi itu antara organisasi sama antara belajar itu nggak balance gitu, jadi saya mau lebih kondusif lagi untuk lebih fokus ke belajar saya. Wah, bagus sekali tuh Mbak Irin. Mungkin itu ide yang sangat bagus ya. Selain itu, Mbak Irin tuh bisa mencoba untuk mencari teman belajar lagi, walau hanya sebatas teman online atau lewat chat gitu, supaya ada motivasi belajar. Bagaimana menurut Mbak Irin? Boleh sih Bu, nanti saya coba ya untuk belajar dengan cara baru, terus juga saya bisa melakukan belajar bareng dengan teman-teman saya dengan cara melewat Zoom ataupun Google Meet secara online. Jadi biar saya tuh ada semangat belajar lagi gitu. Wah, iya benar tuh Mbak Irin. Itu salah satu langkah yang sangat bagus banget. Jadi saya menyarankan agar Mbak Irin itu memberi jeda istirahat juga yang cukup gitu. Eh, dan sesekali beri hadiah kepada Mbak Irin. Contohnya Mbak Irin beli es krim atau beli coklat gitu. Iya Bu, saya coba nanti. Baik, kalau begitu nanti minggu depan kita bisa bertemu lagi ya Mbak Irin untuk melihat bagaimana hasilnya. Baik Bu. Ibu senang sekali eh, melihat dan mendengar Mbak Irin bisa berbicara terbuka dan berusaha memperbaiki semangat belajar Mbak Irin lagi. Kalau sudah Mbak Irin juga sudah mengambil langkah yang sangat bagus dengan membuat rencana-rencana kecil dan untuk memotivasi diri Mbak Irin. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Ya, mungkin ada yang masih mau ditanyakan? Mungkin cukup sih Bu. Kalau cukup, mungkin kita bisa akhirkan untuk sesi konseling pada hari ini ya Mbak Irin, karena waktu kita udah menunjukkan 1 kali 45 menit. Baik Bu. Nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan Mbak Irin, mungkin bisa hubungi saya lagi melalui WhatsApp. Mbak Irin udah punya kan nomor saya? Iya Bu, sudah. Iya, baik. Terima kasih ya Mbak Irin. Iya, Bu. Semoga Mbak Irin termotivasi lagi nih untuk belajar. Semangat belajarnya semakin meningkat. Semangat terus. Apalagi udah semester 5 nih. Iya Bu. Ya, baik. Terima kasih ya Mbak Irin. Iya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu. Mungkin karena ini perasaan saya jauh lebih baik lagi dan saya akan mencoba apa yang membuat diri saya itu untuk lebih semangat lagi untuk belajar. Ya, baik Mbak Irin. Semangat terus ya Mbak Iya Bu, Irin. terima kasih banyak ya Bu sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya izin pamit ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Iya, hati-hati ya Mbak Irin di jalan. Mari saya antar. Ya, sama-sama.